Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita telah diberikan nikmat sehat, nikmat ilmu dan nikmat iman ya. Sehingga kita bisa berkumpul pada mata kuliah hukum perdata ini bertemu di pertemuan ketiga kita ya. Baiklah, untuk pertemuan ketiga ini kita akan mulai dengan sama-sama mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk materi kita pada kali ini yakni kita akan membahas tentang sumber-sumber hukum perdata ya, khususnya hukum perdata di Indonesia. Berikut Bapak akan tampilkan slide-nya ya. Tolong disimak ya. Baik, sumber-sumber hukum perdata yang akan kita bahas ya, ini yang pertama tentang sumber hukum. Apa itu sumber hukum? Nah, sumber hukum itu merupakan segala sesuatu yang dapat menimbulkan aturan atau norma yang memiliki kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu aturan mengenai pelanggaran. Aturan dapat mengakibatkan sanksi yang nyata dan tegas. Artinya di sumber hukum ini adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan aturannya. Terus dia memiliki kekuatan yang bersifat memaksa, terus aturannya mengenai pelanggaran aturan dapat mengakibatkan sanksi. Nih, kalau melanggar aturan itu dapat mengakibatkan sanksi, sanksinya nyata dan tegas. Dalam ilmu hukum, sumber hukum dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama sumber pengenalan hukum, yaitu sumber hukum yang mengharuskan untuk menyelidiki asal dan tempat ditemukannya hukum tersebut. Terus yang kedua, sumber asal nilai-nilai yang dapat menimbulkan atau dapat menyebabkan timbul atau lahirnya aturan atau norma hukum, yaitu sumber hukum yang mengharuskan untuk membahas asal sumber nilai yang menyebabkan atau yang menjadi dasar aturan hukum, yaitu pertama mengenai tentang sumber pengenalan, yang kedua asal daripada nilai-nilai yang dapat menyebabkan lahirnya aturan hukum. Nah, sumber-sumber hukum perdata, kita masuk ke sumber-sumber hukum perdata, ini meliputi sumber hukum material dan sumber hukum formil. Ada dua ya, yang pertama ingat, yang pertama adalah sumber hukum material, yang kedua sumber hukum formil. Adapun pengertian sumber hukum material adalah sumber hukum yang menentukan isi hukum, yaitu tempat yang dimana materi hukum itu diambil. Sumber ini diperlukan ketika akan menyelidik asal-usul hukum dan menentukan isi hukum. Sumber hukum material merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum. Contohnya, hubungan sosial, kekuatan politik, situasi ekonomi, tradisi atau pandangan mengenai keagamaan dan kesusilaan. Terus penelitian ilmiah, keadaan geografis, dan perundangan internasional. Nah, sedangkan sumber hukum formil ialah tempat untuk memperoleh kekuatan hukum. Hal ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum formil itu berlaku. Contohnya undang-undang, jurisprudensi, perjanjian antara negara, dan juga kebiasaan. Menurut Utrecht, selama belum memiliki bentuknya, suatu hukum baru merupakan perasaan hukum yang didapat, yang terdapat atau yang di dalam masyarakat. Baru merupakan cita-cita hukum. Oleh karena itu, belum memiliki kekuatan yang mengikat. Nah, selama belum memiliki bentuknya, seperti tadi ini, formil atau material, itu selama belum memiliki bentuknya, suatu hukum baru merupakan perasaan hukum. Nah, Volmar membagi sumber hukum perdata menjadi dua, yaitu yang pertama sumber hukum perdata tertulis, yaitu KUH Perdata atau BW. Terus
ada traktat atau perjanjian internasional ya, dan jurisprudensi yaitu putusan hakim ya. Dan yang kedua sumber hukum perdata yang tidak tertulis yaitu kebiasaan yang ada di masyarakat yang sudah sering dilakukan, pokoknya adat istiadat gitu ya, yang memang sudah diakui keberadaannya walaupun tidak ditulis di dalam undang-undang atau di dalam kitab undang-undang. Nah, secara khusus yang menjadi sumber hukum perdata Indonesia tertulis antara lain yang pertama yaitu Algemene Bepalingen ya, Van Wetgeving atau AB, ini bahasa Belanda ya. Bapak nggak terlalu bisa menirukan bahasa Belanda ya, tapi bisa kita bacalah ini ya. Yang merupakan ketentuan-ketentuan umum pemerintah Hindia Belanda yang diberlakukan di Indonesia dengan STB 1847 nomor 23 pada tanggal 30 April 1847 yang terdiri atas 36 pasal. Yang kedua, KUH Perdata atau Burgerlijk Wetboek atau BW, yaitu ketentuan-ketentuan mengenai hukum produk Hindia Belanda yang diundangkan pada tahun 1848. Selanjutnya ada KUH Dagang atau Wetboek van Coppendale, WVK, diatur di dalam STB 1847 nomor 23 meliputi 2 buku, yaitu buku 1 mengenai dagang secara umum dan buku 2 mengenai hak-hak dan kewajiban yang timbul di dalam pelayaran yang terdiri atas 754 pasal. Terus Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 mengenai pokok-pokok agraria, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai ketentuan-ketentuan pokok perkawinan, terus Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 mengenai hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Terus selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 mengenai jaminan fidusia. Terus Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 mengenai kompilasi hukum Islam. Nah, mungkin itu saja yang berkaitan dengan sumber-sumber hukum perdata ya. Yang pasti yang harus kita ketahui bahwa sumber hukum perdata itu ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Yang tertulis yaitu yang bisa kita baca ya, yang bisa kita baca di dalam buku seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terus ada perjanjian ini tentunya juga tertulis di atas kertas, dan juga jurisprudensi atau putusan hakim yang tentunya putusan hakim juga tertulis ya. Adapun yang kedua adalah yang tidak tertulis yaitu kebiasaan yang hidup di masyarakat dan dipakai di masyarakat. Mungkin itu saja ya untuk materi kita, sangat simple ya tapi padat ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Baiklah, sebelum saya akhiri, marilah kita sama-sama mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya ya, ini jangan lupa tugasnya dibuat seperti pertemuan kemarin, buat semua dengan tulis tangan di kertas folio bergaris dalam 1 halaman, boleh lebih, asal jangan terlalu banyak-banyak ya, nanti malah tidak fokus ya, tapi ambil inti-inti pemahamannya saja, terus difoto dan dijadikan dalam bentuk file PDF, unggah resume PDF tersebut di kolom penyerahan tugas di e-learning, tugas dikumpul tepat waktu. Baiklah, kita akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.